lagi kita akan mengadakan seminar kecil yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah dan kelas. Di sini kita udah lihat ya pada gambar foto yang sudah saya terapkan di kelas kemarin. Selanjutnya ada hal penting dalam pencapaian budaya positif, yaitu yang pertama ini adalah perubahan paradigma, yang kedua konsep disiplin positif dan motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, keempat pemenuhan kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Yang pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma, di mana perubahan paradigma di sini kegiatan yang pertama itu mengepalkan tangan. Bapak Ibu coba kepalkan tangan. Kita praktekkan kepal tangan, oke? Kepal tangan. Di sini ada instruksinya. Ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secantik kertas. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan yang seperti kita praktekkan tadi. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Apa yang akan terjadi? Jika Anda menulis hal yang paling berharga pada secantik kertas, kemudian Anda genggam. Bila ada teman Anda yang memintanya, apakah Bapak Ibu akan memberikannya? Iya, Hal berharga Ibu berikan. tergantung hal berharga apa. Ya, di sini paradigma kita, kalau kita misalnya saya kesuksesan saya, akankah kita bagikan ke orang lain? Yang kita genggam itu? Bagi iya. Ada yang bagi, ada yang tidak. Kenapa? Karena paradigma kita berbeda. Kita tidak tahu apa arti paradigma itu. Hal yang sangat berharga bagi kita itulah kita serahkan ke orang lain. Sudah capek-capek kita buat, kita jadi jabatan kita ini, kita serahkan ke orang lain. Itulah makanya paradigma di sini, perubahan paradigma. Oke, next selanjutnya. Yang kedua itu ada perubahan paradigma, ada stimulus respon ke teori kontrol. Di sini bisakah kita mengontrol seseorang? Ada stimulus respon, ada teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon. Merubah sama, kita berarti mengharapkan dia itu harus sama dengan kita, ya kan? Yang kedua teori kontrol. Kita hanya mengontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti memahami saja. Mengontrol, memahami, tidak mengajar. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berarti setiap kesalahan itu berperilaku buruk. Itu kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Setiap apa yang dia kerjakan itu punya tujuan. Ya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya? Tentu tidak, kan? Yang kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda berubah, itu yang Anda kontrol diri Anda sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Di saat gagal ada pemaksaan. Yang ke teori kontrol itu kolaborasi. Adanya kerjasama dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita adanya kolaborasi, kita menciptakan hal-hal yang baru untuk kemajuan. Yang selanjutnya ada model berpikir menang kalah. Kalau di stimulus respon itu harus menang, adanya kalah, adanya menang. Tapi kalau di teori kontrol, kita hanya menang saja. Jangan berpikir untuk kalah. Kalau kita berpikir untuk kalah, otomatis kita tidak mau berbuat yang baik. Oke, next selanjutnya. Di sini makna kata disiplin. Disiplin dihubungkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan ataupun dengan kata hukuman. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat atau disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Internal itu dari dalam, eksternal dari luar, ya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena berdasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3, ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi
apabila saya melakukannya. Itu motivasi eksternal dari luar, apa yang terjadi jika saya melakukannya. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti kita memberikan hadiah kepada anak yang melakukan kebaikan eksternal juga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu internal, disiplin dari diri. Dia tidak butuh penghargaan, dia tidak butuh maksudnya dorongan dari orang lain. Yang penting dia dari diri sendiri. Ini adalah ada kata-kata Ki Hajar Dewantara yang mana merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, itu kata-kata Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya di sini ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia. Yang pertama, disiplin positif itu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tanpa terpengaruh adanya hukuman atau hadiah sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi kalau dari diri sendiri dia jangka panjang, kalau ekstrinsik itu jangka pendek. Asal ada hadiah, dia mau melakukannya. Tapi kalau tidak ada hadiah, dia ngah untuk melakukannya, ya kan? Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pegang. Intrinsik, ekstrinsik, intrinsik. Ya. Yang selanjutnya itu keyakinan kelas. Yang di sini saya sudah pernah melakukan ini foto Zuriatia, anak kita sudah melakukan keyakinan kelas pada kelas 3B. Keyakinan kelas akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, dari dalam diri dia. Disiplin dari dasar diri dia. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Begitu juga dengan murid, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus melakukan begini dan begitu. Jadi keyakinan kelas itu harus ada dari diri mereka sendiri. Mereka berbuat, mereka yang memilih kata-kata, mereka pula yang melakukan disiplin. Di sini ada yang mana merupakan keyakinan kelas, ya. Di sini ada 2. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau keyakinan kelas, Ibu Susi sebagai guru penggerak ya, udah tahu pastinya ya. Kalau menurut Bu Susi di antara kedua ini apa? Yang mana? Yang dikatakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini kedua-duanya sama ya, Bu ya? Sama ya. Yang pertama ini kesepakatan kelas datang tepat waktu menjaga salam. Ya kan? Menjaga kebersihan sekolah. Terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan belajar. Aktif dalam pembelajaran dan tertib. Karena kan kalau di keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dilarang itu dibuang ya Bu ya. Kata-kata dilarang itu dibuang. Iya. Iya, jangan memakai dilarang. Dilarang itu artinya. Iya. Kesepakatan kelas di sini ada kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini sama-sama ya, cuma kata-katanya berbeda ya. Kami murid yang semangat belajar. Dulu kesepakatan kelas, sekarang keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini kesepakatan, sekarang keyakinan kelas. Sama ya. Berarti kalau kesepakatan atau keyakinan kelas itu kata-kata dilarang itu dibuang. Nah, ini contoh yang sudah saya terapkan kemarin di kelas 3B. Ini saya sudah buat. Karena saya bukan wali kelas, saya buat di kelas 3B. Wali kelasnya belum ada SPD-nya. Selanjutnya pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, di sini pemenuhan kebutuhan dasar itu ada 6. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ini anak, dia perlu kasih sayang, dia perlu cinta dari kita. Makanya dia kadang-kadang berlakunya orangnya jelek kan, pengen dihargai dan disayangi. Yang selanjutnya, penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan, pengen dihargai penguasaannya dia. Yang selanjutnya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dia pengen bebas, dia ingin belajar seperti yang dia inginkan.
kan kebutuhan akan terlihat. Itu kesenangan, kebutuhan merasa senang karena tipikal anak ini bermain. Ya kan? Kita belajar ngajar anak itu sambilan bermain. Tidak fokus pada satu saja metodenya. Makanya pakai poin. Iya, kita sekarang coba pakai poin. Ya, langsung masuk ke posisi kontrol. Di sini ada 5 posisi kontrol. Saya sudah juga menerapkan. Saya menerapkan dengan manajer. Di sini ada menghindari hukuman, identitas gagal, identitas berhasil sukses, identitas berhasil sukses kontrol diri. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru. Ya, ini posisi kontrol guru. Guru yang berbuat, kalau jadi penghukum, kata-katanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakitkan, menyindir, itu namanya menghukum. Yang jadi pembuat merasa bersalah, menceramah, mengatakan seharusnya itu ibu kecewa sama kamu, itu dengan merasa bersalah. Kalau teman, membuat alasan-alasan kepada murid untuk jadikan dia teman. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur sejauh mana murid itu berbuat salah. Tapi kalau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berarti kenapa coba 5 macam ini untuk mencapai ke manajer sulit. Rata-rata saya sendiri. Kadang-kadang kita ada di posisi pertama, Iya. posisi kedua. Benar. Harus banyak ilmu mau ke yang Manajer. Oke. Kemarin saya cuma praktekkan saja di manajer. Dituntut untuk menjadi manajer. Seperti apa? Yang ke selanjutnya ini guru berkata, ini kata-kata guru jadi penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas, nah, kita mengancam, nah, hukuman itu mengancam. Yang ke selanjutnya membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu sudah mengatakannya, ibu stres. Kan kita udah bilang kan, kalau kita capek, letih. Yang ke selanjutnya teman, ayolah lakukan demi ibu. Kamu tidak mau menolong ibu. Ya kan, sering mungkin kita lakukan seperti itu ya. Yang ke pemantau, apa peraturannya? Kita memantau dia. Yang ke selanjutnya, apa yang kita yakini? Ini manajer. Apa yang kita yakini? Kita tanya sama anak-anak. Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita bertanya sama anak, sharing. Yang ke selanjutnya, ini moral. Membentak, menyalahkan orang lain, berbohong. Tadi moral. Yang selanjutnya, membunyikan, menyangkal, berbohong. Menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Teman itu tergantung dia, ketergantungan sama kita. Kalau pemantau menyesuaikan diri, bila diawasi, ya dia sesuai. Contohnya masukkan baju ke dalam. Kalau ada kita, dia masukkan baju ke dalam. Nggak ada kita, dia keluarkan lagi. Itu kan kita pemantau. Yang selanjutnya, menjadi manajer, menguatkan pribadi. Ibu pengen dari dasar kamu, dari diri kamu, eksternal kamu seperti apa. Yang ini kaitan dengan dunia berkualitas. Itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Yo, itu deh. Takut dia sama kita. Terus teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau ada kita, dia mau mengerjakan. Nggak ada kita, dia yang nggak mau mengerjakan karena itu dianggap kita ini teman. Yang selanjutnya pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia yang dia buat. Jadi manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia di sini, dunianya. Positif dia melakukannya itu hasil dari diri sendiri. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau guru, ya kan? Kalau kita hukum pasti dia ngomongnya kayak gitu. Ya kalau perempuan bersalah, maafkan saya bu, karena kita sudah buat dia merasa bersalah. Kalau jadi teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Karena kita beri hukuman dia. Ya dia bilang kayak gitu. Jadi kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa banyak yang harus saya tulis? Kan kita kalau misalnya pemantau, kita kasih tugas dia, kita tulis, kita jadi pemantau. Berapa banyak? Dia tanya. Kalau jadi manajer, semakin banyak kasih. Iya, itu pemantau. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi kita saling sharing sama anak-anak, kita tanya sama anak-anak. Terus dampak pada murid, mengulang kesalahan.
Kalau kita hukum pasti dia berbuat itu lagi. Yang selanjutnya merasa bersalah, merasa dia rendah diri, rendah ya kan? Kalau udah kita selalu buat dia merasa bersalah. Terus teman lemah, tidak mandiri, tergantungan dia sama kita. Terus memantau, menitikberatkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya. Nanti kalau memantau, kalau kamu buat ya saya kasih nilai kamu banyak, kalau kamu nggak buat ya saya kurangkan nilai. Sering kejadiannya seperti itu ya di lapangan. Oke, kalau manajer di sini mengevaluasi diri, memberi nilai diri dia, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dia mengevaluasi diri baru dia berbuat. Oke, next. Di sini tindakan guru. Sebenarnya di sini saya kosongkan ya. Saya pengen tanya sama Bapak Ibu yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, cuma saya sudah isi. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman, betul tidak? Iya, sebenarnya kan kalau sekarang kan dilarang hukuman, harus ada konsekuensi. Ramah positif. Iya, di sini kita tindakan memberi contoh hukuman dan konsekuensi. Di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman ya, karena dia bukan baper. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kan kita di sini sekarang lagi COVID ya, pasti membuat hukuman ke anak-anak. Ini yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu biasanya dalam kelas. Itu konsekuensi kita sebagai guru mapel, guru pengajar. Yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi, asal dia berbuat salah, pasti kita beri dia konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Untuk tidak mengenakannya, di sini tidaknya ketinggalan. Untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, berarti ini termasuk hukuman. Nah, peraturan yang diadakan di sekolah itu termasuk hukuman ya. Di selanjutnya yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini konsekuensi karena sama guru makulnya. Di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu artinya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Walaupun dia tidak mau, harus dia lakukan karena itu hukuman. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, bisa jadi dia itu dendam sama kita kalau kita udah buat hukuman mungkin macam-macam. Kalau di konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, hanya sebatas saja. Yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan karena selalu kita arahkan dia, kita paksa dia, ya kan? Di sini anak menghargai disiplin karena kenapa? Memang dasar diri si anak. Yang selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, merasa bersalah, selalu merasa bersalah dia. Di sini mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu konsekuensi. Kalau hukuman, konsep diri yang buruk, nah konsep diri yang baik. Maka kalau dihukum anak-anak selalu berbuat lagi ya. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, hukuman. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, menyembunyikan kesalahan. Kadang-kadang ada bawa HP, dia bilang, enggak bu, saya tidak bawa HP. Padahal HP ada di kantong, itu menyembunyikan kesalahan, itu contohnya. Kan kita hukum kalau tahu. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Nah, itu hukuman. Kadang-kadang kita hukum anak-anak di depan kawan-kawannya, kan dia merasa dipermalukan. Konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out. Diasingkan untuk sementara. Next, di sini nada suara, penekanan kata 10%, nada suara 35, non verbal bahasa tubuh. Di sini kan tugas Anda bersama-sama pada hitungan ketika praktikkan nada suara kelima, posisi kontrol dengan pasangan Anda. Di sini ada penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. So pasti nada suara kita kalau jadi penghukum marah-marah ya Bu Siti ya, marah-marah ya. Nah, kalau jadi pembuat merasa bersalah, kita harus lemah gemulai, pokoknya kata-katanya menekan, membuat anak merasa bersalah. Kalau teman ya kita ajak dia sebagai teman kita. Iya, kalau anak-anak kita lah, kalau di teman. Ya. Terus kalau pemantau manajer, manajer
kamu itu memang dituntut untuk aktif. Nah, di sini. Kalau kamu apa yang kamu lakukan? Otomatis kita nadai seorang kasar kan? Apa yang sedang kamu kerjakan? Anak-anak mata kebi. Kapan saya bisa harapkan ini selesai? Semua itu kita lakukan dengan nada hukum, nada kita kasar, suara kita jelas ya. Kalau kita jadi teman otomatis kita rangkul dia ya kan. Besoknya dia pengen kita rangkul selalu seperti itu. Tapi kalau jadi manajer, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukannya? Kita bertanya agar dia bisa memberikan penjelasan. Oke, di sini masuk ke yang terakhir ya. Segitiga restitusi. Nah, di sini penjelasannya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Nah, segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita menstabilkan identitas kalau dia buat salah. Kita tanya dulu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Jangan hanya memforsir langsung dia salah. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita bilang, masih ada orang lain yang pernah melakukannya. Itu menstabilkan. Kalau validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kita tanya, kenapa dia lakukan ini? Pasti dia punya alasan tertentu. Yang selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kebutuhan apa yang dibutuhkan? Apa kebutuhan kasih sayang? Ya kan seperti tadi yang kita bahas di belakang. Yang selanjutnya, menanyakan keyakinan kelas. Otomatis kita sudah buat kesepakatan kelas di kelas. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Oh, kalau misalnya terlambat, di tepat waktu, gitu kan? Kalau kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Kita bertanya, bagus keyakinan kelas. Yang selanjutnya di sini menstabilkan identitas, kan ada 3 tadi. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Yang validasi tindakan, membantu murid mengenal basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan dasar. Oke, needs ya. Maklum saya bukan bahasa Inggris ya. Apakah itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima, fun, kesenangan atau survival, bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul-mukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan baik esok harinya? Untuk validasi. Dan latihan menanyakan keyakinan kelas. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai kebajikan, keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan kelas. Ini contoh penerapan segitiga restitusi kemarin praktek saya sebagai manajer. Ini anak-anak yang berantem di kelas karena pensilnya patah. Ada videonya sama saya, tapi terima kasih. Hanya sekian yang telah seminar saya paparkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya tentang budaya positif, Pak Nasir? Tentang pendidikan modern atau pendidikan masa sekarang, termasuk teori-teori sudah sampai banyak. Jadi praktisnya gimana caranya? Gimana praktek ini? Kita yang kalau misalnya kita mau buat paradigma lagi bagaimana? Tuh, misalnya solusinya ada anak pesan gini, solusinya bagaimana? Selain yang
cabut-cabut di papan tadi. Ya, sama ya. Saya di sini juga baru belajar pada modul 1.1 tentang budaya positif di Guru Penggerak. Saya juga belum berapa memahaminya. Seperti apa yang harus kita lakukan agar siswa kita melakukannya lebih baik. Setidaknya kita sudah berusaha. Seperti yang kita katakan, mungkin kita harus mencoba dulu mengenal lebih dalam siapa si anak. Kita harus cari tahu dulu dia anak itu seperti apa. Maka kita bisa buat teori kontrol kita itu apa. Baru kita buat dia hukuman seperti apa. Maka kita harus buat segitiga restitusi. Kita harus menstabilkan, harus memvalidasi dan menanyakan keyakinan kelas. Makanya bagi guru mapel sekarang, sebelum kita mengajar, kita buat dulu keyakinan kelas kita agar kelas kita itu tertib. Mungkin sebagian bahasa itu sih susah untuk menekan siswa di kelas, apalagi tempat kondisi sekolah kita yang saat ini. Tapi setidaknya apa sih salahnya kalau kita berusaha dan mencoba? Mungkin ada tambahan dari yang lain, Bu Susi pengen menambahkan gimana caranya agar kita jadi kan kalau di Bu Ilfah ini kan sudah diperluas. Iya. Jadi waktu masa kami belajar budaya positif itu, misalnya contoh nyata yang kayak kemarin saya bilang, kegiatan pembiasaan kan udah ada, lihat sampah ambil, itu kan budaya positif. Langsung ke praktiknya, Iya. Enggak banyak teori kalau yang dulu kan. Kalau di sini kan mungkin instrukturnya udah ini kan sekarang kan di ini diperjelas lagi. Jadi teorinya diperjelas lagi supaya aksi nyata di lapangan itu lebih cepat. Iya. Nah, kalau dulu seperti ini Pak Nasir, misalnya kan sekolah kita lihat karakter sekolah yang mau kita angkat budaya positif, misalnya penyerapan kebersihan, lihat sampah ambil. Jadi setiap anak itu setiap lihat sampah udah ambil. Jadi yang guru kontrolnya udah ada. Kalau pagi salam dengan guru, budaya salaman, itu kan budaya positif. Itu untuk sekolah. Kalau kami dulu lebih dini kan kepada imbasnya kan kepada rekan sejawat kelas sekolah. Jadi umum, lebih luas. Kalau sekarang, kalau angkatan 4 sekarang dia ini lebih ke dalam kelas, dilatih untuk jadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Kalau kami lebih luas, jadi kerjanya lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar. Karena waktu diminta kan, kalau dalam kelas saja lebih enak, saya anak kelas 7 aja saya ini kan harus ada ini karena imbasnya ke sekolah, imbasnya ke guru kan lebih gerak ngajarkan rekan sejawat kan. Jadi pemimpin pembelajaran di dalam kelas untuk sekolah, imbas untuk sekolah misalnya kan di SMP 8 budaya positif apa yang sudah berjalan. Misalnya tadi budaya salaman, anak-anak waktu jam pagi itu udah menampakkan, menunjukkan 5S-nya. Ketika jumpa guru dia salaman. Habis itu lihat sampah diambil. Kalau itu sudah jalan berarti budaya positifnya udah berlaku. Habis itu kalau pagi tanpa kita suruh, kita hanya mengontrol, udah tahu kewajibannya baca buku 15 menit sebelum belajar. Jadi semua anak-anak udah buat, berarti ini tugas saya. Itu ini kan kolaborasi semua warga sekolah. Dari yang dijelaskan Bu Ilfah tadi kan, penyerapan misalnya hanya ketika Pak Nasir masuk, apa yang Pak Nasir tanamkan di kelas itu, budaya positif apa untuk dalam kelas, itu kadang-kadang dibuat oleh wali kelas kan, misalnya anak-anak seperti ini. Jadi kita tahu, makanya kita buat yang kayak yang tadi saya bilang, harus ada dukungan ibu. Bu Susi yang telah menanggapi, dan terima kasih kepada Pak Nasir yang telah memberikan pertanyaan. Kasihkan aplaus dulu untuk mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah Rahmah. Saya perwakilan dari kelas 9B. Selama ada kesempatan kelas, kami memiliki kesadaran dan memiliki perubahan. Kami nyaman dan tentram selama kesepakatan kelas itu berlaku. Saya sadar kesepakatan kelas itu untuk kesadaran anak sekolah supaya mereka hidup disiplin. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.